justru keliru kalau orang itu tidak mau bekerja untuk mencukupi kebutuhan dirinya dan keluarga. Beralasan zuhud, akan tapi menelantarkan anak-anaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di Jibril Vlog. Setelah sekian lama kita tidak berjumpa, alhamdulillah kali ini kita bisa berjumpa lagi, melanjutkan kajian kitab Bidayatul Hidayah karya Imam Al-Ghazali. Setelah sebelumnya kita membahas apa saja kegiatan yang bisa dilakukan antara waktu subuh sampai waktu sholat duhur. Nah, sekarang kita akan mulai masuk kepada pembahasan adab persiapan untuk melakukan sholat 4 sisanya yang masih belum dibahas. Sebelumnya kita membaca Al-Fatihah. Kita hadiahkan untuk musannif kitab dan guru-guru kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kullu salihana man wasala ila hadara jami' musyihina sidaqina ila hadara jami' muallimina wa sadina wa samin ya musyih musalli wa musyih zani ilaika ya khalil susan ya zani musyih zani musyih musalli wa musyih ila hadara jami' ulama abil khusus الشيخنا والبنت الأهدني كل شيء الفاتحة غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. آداب الاستعداد لسائر الصلوات. ينبغي أن تستعد لصلاة الظهر قبل الزوال فتقدم القيلولة إن كان لك قيام في الليل. Adabul isti'dadi utai kiku nerangaken pira-pira adab cawis-cawis persiapan lisa iris sholawati kanggo sekarene pira-pira salat. Yang bagi sayukjo antas ta'idda yento cawis-cawis sira li sholati dhuhri kanggo salat dhuhur qabla zawali ing dalem sadurunge linsire sedenginge. Fatuqaddimu mongko dinginaken sira al-qailulata ing turu qailulah. Ingkana lamun ono laka iku tetep kaduwe sira qiyamun apa ibadah fil laili ing dalem wektu bengi au saharun utawa melek bengi fil khairi ing dalem ngelakoni kebagusan. Apa fa inna fiha karana satuhune iku tetep ing dalem qailulah apa maunatan nulungi ala qiyamil laili ing atase ibadah ing dalam waktu bengi. Kama anna fis suhuri kaya oleh tetep apa satuhune iku tetep ing dalam mangan sahur maunatan apa nulungi ala siyamin nahari ing atase poso ing dalam waktu awan. Wal qailulatu utawi qailulah min ghairi qiyamil laili saking tanpa ibadah ing dalam waktu bengi yaiku kasuhuri koyok mangan sahur min ghairi siyamin saking tanpa poso bin nahari ing dalam waktu awan. Fa idza qilta mangko nalikane turu qailulah sira fastahid mongko usaha sira ing dalem antas taikidha yen to tangi sira ngelilir sira qabla zawali ing dalem sadurunge lingsir srengenge wa tatawaddaa lan wudu sira wa tahdhura lan ngadiri sira al masjida ing masjid wa tusalli lan salat sira tahiyatal masjidi ing salat tahiyatal masjid wa tantadhira lan ngenteni sira al muadzina ing wong adzan fatujiba nulin jawab sira hu ing muadzin. Thumma taquma nuli kari-kari jumeneng sira ngadeg sira fatusalliha nuli salat sira arba'a rakaatin ing 4 pira-pira rakaat aqibaz zawali ing dalem sakwise lingsire srengenge.
Kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutawilu ikun dawaaken sapa Rasul hunna ing arba' rakaat wa yaqulu lan ngendikan Kanjeng Rasul ing dawuh hadza waqtun tuftahu fihi abwabus sama fa uhibbu ay yurfa'a li fihi amalun sholeh. Hadza utawi ikilah waktu zawal, waktun iku waktu tuftahu kang den buka fihi ing dalem waktu opo abwabus samai piro-piro lawangi langit. Fa uhibbu mongko demen ingsun ayurfa ing yen to den angkat li kadu ingsun fihi ing dalem hadal waqt opo amalun amal penggawian sholihun kang bagus. Wa hadhil arba' utawi kilah petang rakaat qabla dhuhri ing dalam sadurunge zuhur sunnatun iku salat sunnah muakkadatun kang den kokohaken. Fa fil khabari karena iku tetep ing dalam hadis apa utawi annaman satuhune wong sholat kang salat sapa man hunna ing arba rakaat fa ahsanan li bagusaken sapa man ruku'ahunna ing ruku'e arba rakaat wa sujudahunna lan sujudi arba rakaat wa shalla mongko salat ma'ahu ing dalam sertane man sapa sabauna 70 apani alfa malakin 1000 malaikat yastaghfiruna padha njaluk pengepura sapa alf malak ing Allah lahu kanggo sapa iku man ilal laili hingga waktu bengi. Adab tentang persiapan untuk melaksanakan sholat selain dari subuh. Karena subuh sudah dibahas sebelumnya. Hendaklah kita mempersiapkan diri untuk melaksanakan sholat duhur. Pertama-tama adalah kita mendahulukan qailulah. Apa itu qailulah? Qailulah adalah an-naum fi nisfin nahar. Tidur di separuh siang. Tidur di tengah siang. Nah, ini hukumnya adalah sunnah tidur qailulah dengan 2 syarat. Yang pertama adalah fi ghairi yaumil jumu'ah. Kalau itu di selain hari Jumat. Adapun di hari Jumat tidak disunnahkan qailulah. Kenapa? Karena di hari Jumat disunnahkan untuk tabkir atau berangkat pagi-pagi menuju masjid sebelum pelaksanaan sholat Jumat. Syarat yang kedua adalah in kana laka qiyamun fil lail. Kalau kita itu ada rencana, ada azam, keinginan kuat untuk melaksanakan qiyamul lail, artinya ibadah di waktu malam atau sholat tahajud. Sholat tahajud nama lainnya sholat atau qiyamul lail. Artinya sholatut tatawwu fil lail ba'dan naum. Sholat tatawwu di malam hari setelah tidur. Atau tidak ada rencana sholat di malam hari, sholat tahajud, tapi ada rencana untuk begadang di waktu malam. Tapi begadangnya ini adalah untuk melakukan suatu yang bermanfaat menurut agama, seperti belajar atau zikir. Nah, kalau 2 syarat ini terpenuhi, maka tidurlah qailulah. Fa inna fiha ma'unatan ala qiyamil laili. Karena di dalam tidur qailulah itu ada banyak sekali manfaat dan faedah. Di antaranya adalah membantu kita untuk bisa melakukan qiyamul lail. Sebagaimana di dalam makan sahur, kita makan sahur, dalam makan sahur itu ada ma'unah, artinya suatu dorongan
suatu kemudahan untuk nanti kita melakukan puasa di siang hari. Itu. Jadi tidurlah qailulah kata Imam Al-Ghazali karena di dalamnya ada faedah. Nah, faedah yang terpenting itu adalah ma'unatan ala qiyamil lail. Bisa nanti lebih segar ketika melakukan ibadah di malam hari. Maka orang yang melakukan tidur qailulah tapi nanti ketika malam hari dia tidak ada azam untuk melakukan, tidak ada rencana untuk melakukan ibadah di waktu malam, nah ini adalah sama persis dengan orang yang sahur tapi nanti tidak berpuasa. Artinya lucu, konyol jadinya. Sama dengan orang mempersiapkan sesuatu, mempersiapkan alat semisal untuk menanam pohon, untuk bercocok tanam semisal. Tapi dia setelah membeli semuanya lengkap alat-alatnya, lengkap bahan-bahan untuk menanam tadi itu, ternyata dia kemudian tidak menanam, tidak melakukan cocok tanam. Lah ini kan sia-sia, buang-buang harta untuk membeli itu semua. Nah, sama juga tidak qailulah, apalagi bukan sekedar qailulah, tapi menghabiskan sebagian besar dari waktu kita di siang hari untuk tidur, tapi ternyata malam hari ya juga tidur juga. Lah ini menjadi buang-buang waktu saja. Faidha qilta, kalau kita tadi sudah memenuhi syarat tadi dan kita mengerti mengapa kita itu dianjurkan oleh Imam Al-Ghazali untuk tidur qailulah, maka kalau kita nanti tidur qailulah, usahakanlah bangun sebelum zawal. Sebelum zawal. Lah, batasan waktunya bagaimana? Batasan waktunya lah biqadril isti'dadi lis-shalah. Jadi bangunnya itu dengan jarak antara bangun dari tidur qailulah hingga masuk zawal ini kira-kira cukup waktu itu, jarak itu digunakan untuk persiapan sholat seperti menutup aurat dan juga toharoh daripada hadas dan juga najis. Wa tatawaddo, kita wudu setelah bangun sebelum zawal dengan kira-kira waktu yang cukup untuk melakukan persiapan sholat. Bangun, wudu, wa tahdhur masjid, lalu kita menghadiri masjid. Nyampe di masjid, wa tusalli tahiyatul masjid, kita sholat tahiyatul masjid. Wa tantadhir al-muadzin fatujibah, lalu kita menunggu muadzin. Nah, ketika muadzin sudah hadir dan azan, nah kita menjawab azannya dengan cara yang telah lalu, telah disebutkan di pembahasan di episode yang lalu. Thumma taqum fatusalli 4 rakaat aqibaz zawal. Nah, setelah zawal tadi kita sholat 4 rakaat. Kita sholat 4 rakaat. Rasul sallallahu alaihi wasallam memanjangkan 4 rakaat ini dan beliau bersabda, "Hadza waqtun tuftahu fihi abwabus sama, uhibbu an yurfa'ali fihi amalun soleh." Ini artinya waktu zawal ini adalah waktu dilaporkannya amal-amal ke langit, maka aku ingin saat itu amalku dilaporkan berupa amal yang soleh. Kemudian musannif al-Imam Al-Ghazali berkata, wa hadhil arba' qabla dhuhur sunnah muakkadah. 4 rakaat yang dilakukan sebelum zuhur ini adalah sunnah muakkad, artinya qabliyah dari zuhur yang muakkadah. Menurut syarih dari Syekh Al-Bantani di sini, beliau menjelaskan lebih lanjut. Nah, di sini Al-Imam Ghazali disebut sunnah muakkadah, tapi itu tidak merupakan kesepakatan
bukan merupakan kesepakatan dari ulama mazhab Syafi'i. Beliau berkata di sini ai ala qaulin. Nah, 4 rakaat tadi itu sunnah muakkad, ala qaulin itu adalah menurut salah satu pendapat saja. Tapi pendapat yang unggul, pendapat yang mu'tamad ini adalah bahwasanya yang muakkad itu adalah 2 rakaat. Ya. Yang muakkad itu adalah 2 rakaat sebelum zuhur. Nah, nanti ba'diyah juga akan kita bahas. Nanti ba'diyah zuhur akan kita bahas. Tapi yang muakkad sebelum zuhur ini adalah 2 rakaat, bukan 4 rakaat. Adapun menambah 2 rakaat lagi, ini sunnah juga dipersilakan tapi tidak muakkad. Di dalam kitab Syarah Bidayah yang lain, kitab Al-Kifayah, di situ dijelaskan bahwasanya bisa jadi yang dimaksud oleh Imam Al-Ghazali sunnah muakkadah di sini bukanlah sunnah muakkad yang diistilahkan dalam oleh ulama fikih dalam kitab-kitabnya. Jadi bukan muakkadah min haitsu muwadzabatin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala fi'lih. Dari segi Kanjeng Nabi rutin melakukannya, bukan dari segi itu, tapi dari segi yang lain. Jadi bukan istilah yang difaham daripada kitab-kitab fikih. Demikian juga yang kami dapatkan ketika mengaji kitab ini. Penjelasannya demikian. Fil khabar anna man shallahunna fa ahsan ruku'ahunna wa sujudahunna shalla ma'ahu 70,000 malak istaghfiruna lahu ila al-lail. Dalam hadis disebutkan, ini dalil yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali yang dijadikan oleh beliau sebagai pendukung dari pernyataan beliau bahwasanya ini adalah sunnah muakkadah. Beliau berkata, disebutkan dalam hadis diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya barang siapa salat 4 rakaat setelah tergelincirnya matahari, setelah waktu istiwa, lalu dia memperbagus rukuknya, sujudnya, sallamahu 70,000 malak yastaghfiruna lahu ilal lail. Maka para malaikat yang berjumlah 70.000 akan sholat bersama dia. Bisa jadi yang dimaksud sholat di sini betul-betul sholat bersama. Atau yang dimaksud bukan sholat secara syarak, tapi sholat secara lughawi. Artinya berdoa, mendoakan gitu. Yastaghfiruna lahu ilal lail, memintakan ampun kepada Allah untuk si pelaku sholat 4 rakaat tadi itu, terus dimintakan ampun ilal laili hingga waktu malam. Nah, oleh karena itu bisa jadi yang dimaksud oleh Imam Ghazali muakkad di sini ya dipandang dari segi ini, jaminan atau janji akan pahala dari melakukan sholat ini. Bisa jadi situ, tapi bukan tidak muakkad dari segi muwadzabah, rutinnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Demikian yang kami dapatkan ketika mengaji kepada guru kami Al-Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf. Thumma salli al-fardha, thumma salli nuli kari-kari salat sira al-fardha ing salat fardu, maksudnya zuhur, ma'al imami ing dalam sertane imam. Ma'al imami ing dalam sertane imam. Thumma salli nuli kari-kari salat sira ba'da al-fardhi ing dalam sakwise fardu zuhur rakaatain ing rakaat. Fahuma minar rawatibits tsabitah. Fahuma mongko utawi rakaatain minar rawatib iku setengah saking pira-pira sunnah ratibah ats-tsabitati kang tetep kang subut saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita melakukan tadi itu salat qabliyah, kita lanjutkan dengan salat fardu bersama imam berjamaah. Kemudian kita setelah salat fardu salat ba'diyah zuhur. Salat ba'diyah zuhur 2 rakaat.
Maka kata Imam Ghazali, ini adalah termasuk dari sunnah ratibah yang warid, artinya yang ada teladan, ada contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. 4 rakaat yang dinamai sholat zawal. Sholat zawal. Jadi dilakukan adalah sesaat setelah tergelincirnya matahari. Maka kalau melihat itu, berarti ada sholat zawal, ada sholat ba'diyah du'a, qobliyah zuhur. Sholat zawal dulu, kemudian qobliyah zuhur, kemudian ba'diyah zuhur. Wallahu a'lam. Wala tastaghilan ojo ketungkur siril asri hingga waktu asar illa bi ta'allumi ilmin angin kelawan sinau ilmu, belajar ilmu. Au i'anati muslimin utawa nulungi wong Islam, au qiraati Qur'anin utawa maca Al-Qur'an, au sa'yin utawa usaha lumaku fi ma'asyin ing dalam penguripan. Litasta'ina drapun yen to amrih pitulung sira bihi kelawan ma'ash ala dinika ing atasi agama sira. Jangan sibukkan diri dari setelah ba'diyah zuhur hingga waktu salat asar kecuali dengan hal-hal yang bermanfaat. Opsinya yang disebutkan oleh musannif, yang pertama ta'allum ilm, belajar ilmu. Belajar ilmu ini ada kalanya dengan muthala'ah sendiri atau dengan menghadiri majelis ilmu, menghadiri pengajian, menghadiri sekolah semisal. Awi'anati muslimin atau menolong sesama Islam, sama orang Islam. Atau qiraati Qur'anin atau membaca Al-Qur'an, khatmul Qur'an semisal. Au sa'yin fi ma'ash atau bekerja agar hasil daripada kerja ini adalah litasta'ina bihi ala dinika, agar menopang daripada agama kita. Oleh karena itu dikatakan oleh para salaf bahwasanya justru keliru kalau orang itu tidak mau bekerja untuk mencukupi kebutuhan dirinya dan keluarga, beralasan zuhud, akan tapi menelantarkan anak-anaknya, menelantarkan istrinya, menelantarkan orang-orang yang wajib untuk dia nafkahi, yaitu adalah keliru. Atau malah hak dirinya tidak dipenuhi, atau malah hak dirinya itu lebih parah lagi. Oleh karena itu perlu juga bekerja, perlu juga mencari dunia, tapi tujuannya harus mulia. Tujuannya adalah litasta'ina bihi ala dinik, adalah agar hasil daripada kerja kita itu adalah menopang daripada keperluan duniawi kita. Thumma salli nuli kari-kari salat asir arba'a rakaatin 4 pira-pira rakaat qabla al-asr dalam satu rugi asar. Sunnah awa fahiya mongko utawi arba' rakaat sunnatun iku sunnah muakkadatun kang den kokohaken. Faqat qala teman-teman dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing dawuh rahimallahu ra'an shalla arba'an qabla al-asri. Rahimah mugi-mugi ngrahmati Allah sapa Allah imra'an ing awa-awaan sholat kang sholat sapa man arba'an ing 4 rakaat qabla al-asri ing dalam sadurunge sholat asar. Fastahid mongko usaha sira ayanala ing dalam yen to merkoleh ka ing sira apa du'a'u, ayanala ing dalam yen to mengko ka ing sira apa du'a'uhu, dungane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita melakukan hal-hal yang bermanfaat tadi itu hingga masuk waktu sholat asar, sholatlah kita sholat asar 4 rakaat. Kata Imam Ghazali, fahiya sunnatun muakkadatun. Sholat 4 rakaat qabla al-asar itu adalah sunnah muakkad. Lagi-lagi dijelaskan oleh Syarih Syekh Nawawi Al-Bantani bahwasanya yang dimaksud muakkad di sini bukan min haitsu muadzabatihi, artinya bukan muakkad yang diistilahkan oleh ulama-ulama fikih. Tapi yang dimaksud di sini sangat dianjurkan secara lughah saja, secara lughah. Karena apa? Karena ada doa spesial, ada doa khusus dari Nabi SAW untuk orang yang melakukannya. Jadi muakkad bukan dari segi Kanjeng Nabi itu rutin melakukannya, tapi dari segi yang lain.
Begitu juga dijelaskan dalam kitab Kifayah Syarah Bidayatul Hidayah bahwasanya muakkad di sini bukan yang difaham dalam kitab-kitab fikih, tapi ya sangat dianjurkan begitu saja karena ada suatu fadilah. Apa fadilahnya di sini? Mendapat doa khusus dari Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rahimallahu mar'an shalla arba'an qabla al-asri." Semoga Allah merahmati kepada orang yang salat 4 rakaat sebelum salat asar. Fashtahid ayyana laka du'au. Kalau kau tahu mendengar kepada hadis ini, maka berusahalah sekiranya kamu mendapat bagian daripada doa beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wala tastaghil ba'da al-asri wallahu a'lam bissawab. Sampai di sini dulu pembahasan kita, kajian kita. Insyaallah berikutnya kita akan bahas kegiatan antara setelah asar sampai maghrib ya. Setelah asar dan maghrib juga Imam Ghazali nanti akan di tengah-tengah membahas itu mewanti-wanti kita agar menjaga waktu dan tidak menyia-nyiakan waktu yang berharga yang kita miliki. Sekira itu Allah alam, semoga bermanfaat. Al-Fatihah. Apabila ada saran, kritik atau koreksi silakan sampaikan di kolom komentar. Sampai ketemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, and share.